cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Percayalah saudara, apapun yang saudara alami, ada Tuhan Yesus yang mau duduk denganmu dan menolongmu. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup dalam kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus, apa yang membuat kita menjadi damai? Apakah karena situasi? Apakah karena materi? Atau kita damai karena kita tahu siapa yang pegang kita, siapa yang tolong kita, dan siapa yang tuntun kita? Ya, Dia adalah Yesus. Sebagaimana firman Tuhan pada saat ini, sebenarnya Tuhan tahu betul apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, bahkan nanti apa yang terjadi Tuhan tahu. Dan sebenarnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan tolong saudara dan saya.
Firman Tuhan menyapa kita pada saat ini di dalam Injil Yohanes 6. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus, apa yang akan kita pikirkan ketika kita memang berada pada situasi yang memang kita tidak bisa kendalikan? Ada situasi di mana di luar kemampuan, bahkan di luar batas yang bisa kita lakukan. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Menarik sebab apa yang menjadi firman Tuhan pada saat ini menyapa kita di dalam Injil Yohanes 6. Sebenarnya, ini menarik saudara-saudara, sebenarnya reaksi kita pun, apa yang akan kita lakukan pun, nantinya di depan itu Tuhan tahu. Kenapa saya mengatakan menarik? Karena sebenarnya apapun reaksinya, Tuhan itu mengenal saudara dan saya. Tuhan itu tahu apa yang akan saudara dan saya lakukan. Ketika kita diperhadapkan pada persoalan sulit atau di luar kemampuan kita, ya Tuhan tahu ujung-ujungnya juga kalau nggak mengeluh, gitu ya, menyalahkan, ya kita akan panik, kita akan gusar, yaitu respon kita. Tetapi apakah kemudian kita juga mengingat Tuhan dan bersandar kepadanya? Sebenarnya itu yang Tuhan mau. Tetapi di balik itu semua pun Tuhan tidak kemudian kecewa kepada kita. Tidak kemudian, oh ya sudahlah biarlah, kemudian tidak melakukan apa-apa. Tidak. Tuhan tetap melakukan bagiannya. Dia tetap memberkati dan menolong kita secara luar biasa. Seperti firman Tuhan pada saat ini. Tuhan tahu betul apa yang akan terjadi ketika Tuhan melihat sekeliling bahwa memang ada banyak orang. Firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-10 tadi dikatakan bahwa kira-kira 5.000 orang laki-laki. Padahal pada waktu itu jelas yang hadir tidak hanya laki-laki, bukan? Ada istrinya, ada perempuannya, ada anak-anaknya, dan belum terhitung. Artinya 5.000 ini bisa saja lebih dari 5.000 orang. Tapi ketika Tuhan Yesus melihat itu, dia mencoba berbicara kepada Filipus, dan di ayat yang 6 Tuhan tahu bahwa apa yang akan terjadi nantinya dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan oleh Filipus. Karena itu Yesus coba bertanya, gimana ya kita cari roti untuk mereka sebanyak ini? Nah saudara-saudara, dari firman ini kemudian saya mengajak kita, apa yang kemudian membuat kita menjadi gusar? Apa yang membuat kita menjadi khawatir? Apa yang membuat kita menjadi takut? Apa yang kemudian membuat kita menjadi cemas? Sebenarnya semua itu, kalau saudara dan saya mau datang kepada Tuhan, kita mau bersandar kepada Tuhan, selesai. Cuma persoalannya ya, firman Tuhan ini berbicara. Ketika kemudian Filipus ditanya itu, apa yang kemudian dia lakukan?
Sebenarnya kalau dia bersandar pada Tuhan, bisa saja Filipus mengembalikan kepada Tuhan. Ya Tuhan, di mana kita akan memberi makan? Atau bagaimana kita akan memberi makan 5.000 orang ini? Tetapi Tuhan tahu siapa kita manusia, dan Tuhan tahu responnya, dan Filipus betul. Filipus menjadi gusar, Filipus menjadi panik, Filipus menjadi cemas. Karena itu dia mengandalkan diri sendiri dengan apa? Dia mencoba menghitung, dia mencoba mengkalkulasi. Kenapa? Ya karena biasanya kalau saya menghadapi masalah begitu, maka saya akan menghitung kekuatan saya kan. Yang dihitung apa? Kekuatan saya, kemampuan saya, apa yang saya bisa lakukan. Karena itu jawabannya ya. 200 dinar tidak cukup. Satu. Yang kedua, kalaupun bisa membeli roti seharga 200 dinar, kalau dibagi kecil-kecil pun untuk sebanyak ini, apakah bisa? Nah, saudara, 2 kali. Satu, dia meragukan bisa dan tidaknya. 2, mengandalkan dirinya juga dalam hitungan, dalam kerangka. Dia membatasi, apakah juga bisa cukup. Apalagi juga yang menarik di sini juga sebenarnya ada sindiran yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh Andreas. Tuhan nih loh, ada anak nih. Dia bawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa? Menarik. Karena di ayat 9 di sana juga, apa artinya 5 roti 2 ikan? Kenapa dia berbicara begitu? Kenapa dia menjawab begitu? Sekali lagi karena dia mengandalkan dirinya sendiri. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, hari ini pesan Tuhan, firman Tuhan bagi kita luar biasa. Yang pertama, kalau saudara dan saya mau damai, saudara dan saya mau hidupnya tenang, bersandarlah pada Tuhan. Percayalah pada Tuhan. Kenapa? Tuhan tunjukkan. Apa arti 5 roti dan 2 ikan itu Tuhan tunjukkan. Di ayat 10 Tuhan berbicara, suruh mereka duduk. Lalu dia mengucap syukur. Dan dia membagi-bagikannya. Dan hasilnya apa? Resultnya kita semua tahu bahwa kemudian di ayat 15. Setelah mereka mengumpulkan potongan-potongannya. Di sana dijelaskan di ayat yang ke-12. Bahwa ada sisa 12 bakul dari roti yang sama yang dibagikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana mujizat itu terjadi? 1, jangan mengandalkan diri sendiri. 2, jangan mencoba memasukkan karya Tuhan di dalam pemahaman kita, pikiran kita yang memang terbatas. Karena apa? Karena Tuhan sanggup melakukan melebihi yang saudara dan saya pikirkan, yang saudara dan saya tahu, yang saudara dan saya selama ini lakukan. Tuhan sanggup melakukan yang lebih. Nah, karena itu juga selama pandemi ini saudara-saudara, saya mendengar, saya mengetahui ada saudara-saudara yang terpapar virus ini sehingga harus isolasi di rumah, harus dirawat di rumah sakit. Karena itu jangan batasi karya Tuhan dengan pikiranmu. Jangan cemas, jangan khawatir, jangan kalut, jangan takut. Kenapa? Ya ketika kita terpapar, ya memang sudah waktunya kita terpapar. Ya memang karena kondisinya kita harus terpapar. Karena itu berserahlah kepada Tuhan. Jangan bertanya, saya kena dari siapa ya? Kenapa bisa begini ya? Tuhan kenapa? Dan sebagainya. Itu hanya akan membuat saudara takut, ketakutan, cemas, dan khawatir. Lalu saran saya apa? Saran saya sama seperti itu. Tuhan itu tahu kok respon kita. Lebih baik kita mengatakan, Tuhan terima kasih. Sekarang saya berserah karena saya percaya mulai hari ini, mulai saat ini. Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya. Sehingga semakin hari, nafas saya semakin lega, saya menjadi semakin ringan, saya menjadi semakin sehat, semakin segar. Karena tidak ada yang mustahil buat Allah. Biarlah saya damai, karena mulai sekarang saya ditolong Tuhan. Tuhan berada di samping saya, menolong saya, menyembuhkan saya. Ada saudara-saudara yang saat ini sedang terdampak secara ekonomi, secara pekerjaan saudara. Mari lihat di sisi yang lain. Bahwa mari bersyukur bahwa hari ini saya bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Saya bisa punya waktu banyak
untuk saya memperhatikan pasangan saya, memperhatikan anak-anak saya, memperhatikan orang tua saya. Sebab firman Tuhan juga berkata, hidup manusia tidak hanya dari roti saja, tetapi juga melalui setiap firman Tuhan. Karena itu percayalah, jadilah kuat, jadilah tenang, jadilah teguh. Karena Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan juga keluargamu. 5 roti, 2 ikan saja. Tuhan sanggup beri makan sampai kenyang 5.000 orang laki-laki. Apalagi saudara dan keluargamu. Tuhan sanggup menolong saudara. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sabdamu. Ketenangan kami, kedamaian kami adalah dari Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan tahu betul siapa kami dan respon apa yang akan kami lakukan ketika kami menghadapi persoalan-persoalan yang sulit. Terlebih kami bersyukur lagi sebab Tuhan tidak kecewa melihat kami. Pertolongan-Mu, keselamatan-Mu, kesembuhan-Mu tetap Tuhan berikan kepada kami. Berkat-berkat-Mu juga Tuhan berikan. Sebagaimana sabdamu saat ini Tuhan, apa yang terbatas dalam pikiran kami, apa yang hanya mampu kami nilai, Tuhan jadikan lebih dari apa yang kami tahu. Dan Tuhan berkati itu semua menjadi berkat dan mujizat luar biasa bagi orang-orang pada waktu itu. Juga kami mengimani. Karena itu mari Tuhan, kami mau berdoa secara khusus bagi saudara, sahabat, teman, keluarga yang saat ini terpapar virus dan harus isolasi secara mandiri. Mari Bapa, kami percaya saat ini Engkau hadir, Engkau datang, Engkau memegang bahunya, dan Engkau melepaskan kesembuhan-Mu, kesehatan-Mu. Melalui nafas Tuhan yang Tuhan berikan ketika kami mengambil nafas, menghirupnya dan mengeluarkannya. Semakin lama, semakin kami sehat. Semakin kami kuat, semakin kami sembuh karena pertolongan Tuhan. Kami juga sekarang yakin Tuhan hadir kepada kami terdampak karena COVID ini, terdampak ekonomi kami, terdampak pekerjaan kami. Mari Bapa, kami yakin juga Engkau mendengar doa kami, tangisan kami. Engkau saat ini juga hadir bagi setiap kami masing-masing. Engkau sentuh kami masing-masing. Dan kami melihat di depan, Tuhan bukakan jalan berkat-Mu. Tuhan bukakan rezeki-Mu. Tuhan cukupkan kami dengan kebutuhan-kebutuhan kami. Juga untuk keluarga kami. Tuhan cukupkan itu semua. Mari Bapa, kami percaya Engkau sanggup melepaskan berkat-Mu dari surga yang tidak bisa kami pikirkan, yang terbatas dari pengetahuan kami. Tapi Tuhan sediakan dan Tuhan adakan bagi kami semua. Kami percaya, kami yakin, kami beriman hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, apa yang membuat kita damai menghadapi situasi seperti ini? Damailah dengan berserah kepada Tuhan. Damailah dengan percaya kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan, bukan diri kita. Diri kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Yang kita tahu juga terbatas, tetapi tidak bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin, apa yang kita batasi, tidak terbatas bagi Tuhan. Karena itu tetap semangat, tetap hidup dalam kasih Tuhan, tetap percaya dan bersandar dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Tuti.